Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Afifah dengan NIM 2024-34006. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang membangun budaya kewarganegaraan di era digital. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat penting bagi kita warga negara, karena pendidikan kewarganegaraan bertujuan membekali warga negara dengan nilai, moral, dan budi pekerti, serta pemahaman hubungan warga negara dengan negara dan sesama warga negara. Hal ini mencakup aspek ontologis, yaitu nilai dan moral, epistemologis, yaitu pendekatan akademik dan ilmiah, dan aksiologis, yaitu transformasi pendidikan karakter, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada 3 komponen penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada civic knowledge. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan pengetahuan yang harus dimiliki seorang warga negara, seperti hak dan tanggung jawab warga negara, prinsip demokrasi, lembaga pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, identitas nasional, serta nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Materi ini bersifat multidisipliner, menggabungkan aspek politik, hukum, dan moral. Yang kedua ada civic skill, yaitu keterampilan kewarganegaraan. Civic skill meliputi keterampilan intelektual dan kemampuan partisipasi aktif dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini termasuk kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta keterampilan untuk terlibat dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada civic disposition, yaitu watak atau sikap kewarganegaraan. Civic disposition merupakan sikap, nilai, dan karakter yang perlu dimiliki warga negara, seperti tanggung jawab sosial, sikap toleransi, demokrasi, menghargai keagamaan, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Dimensi ini merupakan muara dari pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Jadi, ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk kompetensi kewarganegaraan yang utuh dalam pendidikan, berorientasi pada pembangunan karakter warga negara yang cerdas, sadar akan hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita akan masuk pada analisis masalah penyelewengan asas kewarganegaraan. Jadi, di sini saya akan mengambil kasus diskriminasi akademik yang menimpa dosen di Universitas Gadjah Mada. Kasus diskriminasi akademik yang menimpa dosen Nur Hasanah di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada mengungkapkan adanya pembatasan hak akademik secara sistematis yang dialaminya sejak tahun 2016. Nur tidak diberikan tugas mengajar dan menguji mahasiswa, serta diputus akses dalam berbagai aktivitas akademik. Alasan yang digunakan oleh Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan Nur yang berasal dari farmasi dengan bidang perikanan. Namun, pihak Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa alasan tersebut bukan penyebab utama penolakan kenaikan pangkatnya sebagai guru besar. Nur juga mendapat sanksi etik karena beberapa unggahan di media sosial yang dianggap merugikan institusi. Analisis dari kasus ini adalah untuk kebebasan akademik, menilai bahwa kasus ini merupakan kekerasan terhadap kebebasan akademik yang melibatkan pembungkaman penyampaian pendapat, penyensoran riset dan publikasi, serta perlakuan diskriminatif yang tidak menghargai kompetensi serta kapasitas akademik. Ada intervensi pejabat kampus yang menunjukkan relasi kuasa timpang. Nur juga mengalami kesulitan mendapatkan akses dokumen penilaian dirinya yang menandakan maladministrasi dan kurangnya transparansi dalam proses penilaian kenaikan pangkat dosen. Kasus ini menunjukkan konflik antara kebebasan akademik dan kontrol institusi yang sifatnya administratif dan etik. Ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan seperti keadilan, hak asasi, dan kebebasan akademik seringkali diabaikan dalam lingkungan kampus, mengakibatkan frustrasi dan pelemahan integritas akademik.
Kasus ini menyiratkan perlunya perlindungan lebih kuat terhadap kebebasan akademik dan transparansi di perguruan tinggi, juga penguatan etika serta nilai demokrasi dalam dunia akademik. Nilai dan teori kewarganegaraan yang terkandung dalam kasus tersebut, yang pertama ada nilai keadilan dan hak asasi manusia. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan, di mana hak akademi nur dibatasi secara tidak adil tanpa dasar objektif yang jelas. Pembatasan akses dan penilaian yang tidak transparan melanggar hak asasi akademis dan kebebasan berekspresi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam hak kewarganegaraan. Yang kedua ada teori kewarganegaraan liberal. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan individu, hak sipil dan politik, serta batasan kekuasaan institusi terhadap individu. Dalam hal ini, kebebasan akademik sebagai bagian dari kebebasan berpikir, mengemukakan pendapat, dan melakukan riset harus dijaga agar tidak dibatasi secara sewenang-wenang oleh institusi. Yang ketiga ada teori komunitarian dan demokrasi deliberatif. Kasus ini juga memperlihatkan perlunya dialog dan penghormatan nilai-nilai komunitas akademik yang inklusif dan demokratis. Institusi kampus serta harus memberikan dan mendukung budaya partisipasi yang terbuka dan adil, di mana perbedaan pendapat dihargai sebagai bagian dari kehidupan akademik yang sehat. Hai guys, jadi di sini aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap asas-asas kewarganegaraan, apalagi di era digital saat ini. Jadi di era digital yang semakin maju ini, kita semua diberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi melalui berbagai platform teknologi. Namun dengan kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya penyelewengan asas kewarganegaraan. Sadarilah bahwa asas kewarganegaraan mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi dasar hubungan kita sebagai warga negara, yang menciptakan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi dan media digital secara bijak dan bertanggung jawab. Jangan biarkan era digital menjadi ajang penyebaran kebencian, informasi palsu, diskriminasi, atau tindakan yang merugikan negara maupun masyarakat. Kita harus menjaga integritas, etika, dan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap tindakan kita di dunia maya. Edukasikan diri dan orang di sekitar kita untuk melakukan perilaku yang positif di platform digital. Mari bersatu melawan segala bentuk penyelewengan asas kewarganegaraan di era digital demi membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Oke teman-teman, sekian ajakan singkat saya. Jangan lupa dilakukan ya. Bye-bye.